Pemirsa, masih bersama kita di acara Talkshow Entrepreneur Sekolah Penggerak SMP Negeri 5 Nganjuk. Selanjutnya menyambung dengan acara yang tadi, dari narasumber kita yaitu satu Mbak Roro dan nanti akan disambung oleh Ibu Supiah Arti ya. Kepada Mbak Roro ini, Mbak Roro, kita di sini anak-anak juga ingin tahu paparannya yang menarik, yaitu tentang tips menggali usaha atau menggali bisnis ya, marketing di makanan yang khas ini yaitu gedebok crispy. Nah, ini bagaimana ini? Ya, sangat menarik sekali ya. Ya, Pak Heri, ini Mbak Roro mau menyampaikan bagaimana menggali usahanya, ya, menggali bisnisnya. Mungkin nanti audiens akan menyimpulkan, lalu mungkin ada pertanyaan ya yang terkait. Silakan Mbak Roro, bagaimana? Baik, terima kasih Bu. Ini saya izin melepas masker ya. Silakan. Oke adik-adik, saya akan membagikan tips nih gimana kalian untuk menggali bisnis. Jadi untuk kalian, untuk adik-adik SMP Negeri 5 Nganjuk nih, ini yang ingin menggali bisnis, ingin memiliki bisnis, tapi nanti mungkin ada kebingungan nih, aku harus bisnis apa sih, apa yang harus aku gali, apa yang harus aku persiapkan. Nih saya kasih tipsnya ya. Ini saya kan dari Gedebok Crispy ya, ini camilan kekinian yang bikin lagi nih. Jadi ada tayangan di ini ya Mbak? Ya, bisa dilihat di slide ya, saya bisa baca dari HP aja. Nah ini yang menggali bisnis ini, kalian itu dapat ide, kalian nyari ide, bisa dari mana aja nih, bisa dari hobi, bisa dari produk yang sudah ada, info pelanggan, kebijakan pemerintah. Nah nanti kalau dari hobi, kalian juga bisa nih, kalian punya hobi, aku suka masak, aku suka keterampilan, nah dari situ juga bisa. Lalu nanti kalau kebetulan kalian ke Kopsis nih ya, ada produk-produk, loh kok ada produk ini, kayak Bu aku mau jadi reseller, aku mau jual seperti itu, saya harus menghubungi siapa, itu bisa juga. Jadi kalian nggak usah bingung nih ya. Jadi bisnis itu tidak mengenal usia ya. Iya, yang penting bisa membaca peluang. Iya, peluang ya. Bener-bener ya, peluang Bapak yang bener. Nggak ada salahnya kok bisnis mulai dari SMP, mulai dari muda itu nggak ada salahnya. Yang Bahkan penting sebelum kesuksesan. SMP bisa bisnis ya. Iya, bahkan juga SD pun juga bisa. Gitu. Terus ide bisnis yang kalian akan buat itu harus memiliki 4 karakter nih, 4 pertanyaan. Jadi kalian harus berpikir, jadi apa produk apa yang bisa dijual. Nah seperti ini, aku mau bikin gedebok crispy, bahannya pelepah pisang ya. Nah dari situ pelepah pisangnya yang seperti apa yang diambil, kita harus pikir. Lalu kita kepada siapa sih kita memberi produk. Jadi kalian harus berpikir, nah saya kan punya produk gedebok crispy nih, ada 2 ukuran. Yang satu yang kecil ukuran 25 gram, ini kan harganya 3.000, yang ini 8.000. Untuk siapa saja, kalau saya untuk anak-anak SMP, untuk teman-teman sekalian, ya? itu kan sudah mungkin ya, ya, yang menjangkau kalian uang saku berapa. Ini kan yang kecil kan bisa menjangkau kalian ya. Kalau saya beri 8.000 untuk anak SMP, untuk anak SD, pasti kan terlalu mahal. Nah itu juga perlu diperhatikan, seperti itu. Terus untuk menarik agar konsumen itu tertarik itu apakah mungkin juga disediakan berbagai macam rasa? Kan ada yang seneng ini, seneng rasa ini, seperti pisang keju, rasa ini, kopino, rasa apakah ini juga sama? Mungkin ada berbagai macam rasa, mungkin begitu. Iya, itu termasuk segmentasinya pasar juga, lihat peluang juga. Nanti kalau anak-anak SMP suka yang rasa, kita punya original, ternyata yang rasa ini lebih suka nih. Nah itu yang harus diberikan inovasi baru buat teman-teman. Jadi bisnisnya itu harus berkembang terus gitu, seperti itu. Terus yang terakhir ya, kebutuhan pelanggan yang mana. Jadi
gini, kita jual makanan, kita jual ini, kita sampaikan gini, mau nggak beli ini? Nah, itu yang harus dipikirkan, dia butuh nggak? Kita juga harus memperhatikan itu. Jadi sesuai kebutuhan konsumen ya. Apalagi ini mau Pasar, bulan Ramadan ya toh, Iya. untuk takjilan, untuk yang lain-lain, untuk persiapan Idul Fitri juga mungkin kan terjangkau harganya. Nah, gini untuk seperti produk saya ini untuk edisi Lebaran ini mau mengeluarkan yang bentuk toples nih buat teman-teman. Jadi ada mungkin ada ibu-ibu, ada keluarga yang membutuhkan buat cemilan-cemilan ya. di Idul Fitri seperti itu. Dipromosikan ya. Iya. Jadi sampai Bentuk kemasan toples. ada toples kan. Iya, Sampai jadi- bentuk yang ini dikemas seperti itu juga nanti di persiapan Lebaran bentuk toples ya. Iya. Pasti harganya berbeda kan Mbak Roro? Beda. Iya. Tapi rasanya pun juga bermacam-macam Mbak. Ya, Jadi, otomatis. tidak hanya original Ya. saja. Yang ya. senang pedes, senang original Ya. itu bisa dicoba. Iya toh. Iya. Tak kenal maka juga ada sayang ya kan begitu. Ya, betul. Ya. Lalu gimana sih memasarkannya? Kalian tidak hanya untuk menitipkan barang-barang ke toko ya. Kalian juga harus menitipkan, tapi kalian harus upgrade your marketing. Jadi marketingnya harus di-upgrade. Sekarang zamannya handphone. Handphone Ya. sudah ada internet. Ya. Kalian sudah gunakan itu semaksimal mungkin. Mungkin kalian sekarang menggunakan Shopee, sering belanja di Shopee online. Ya, Itu Shopee gunakan. itu ya yang lagi rame ya Mbak. Iya. Itu bisa dipasarkan di situ ya, Ya, makanan. bisa. Jangan mau jadi konsumen aja nih, mau Iya. bisa jadi profit tuh. Sebagai manajer baru. Ya, Jadi toh? yang melayani konsumen itu namanya Mbak produsen ya. Jadi Iya. itu. Sosial media juga bisa YouTube, kalian mulai membuat video-video, terus Instagram nih, Instagram yang paling rame, TikTok apalagi tuh. TikTok kan sekarang ada TikTok Shop ya, toko TikTok ya. Lah itu bisa digunakan. Jadi nggak hanya menitipkan produk ke toko-toko gitu. Bisa. Terus yang kunci keberhasilan yang utama untuk mengupgrade your marketing tadi ya buat toko kalian, apa sih yang kunci utamanya? Itu kunci utama, content is the king. Jadi kalian harus membuat konten. Kalian menjual di Instagram, nggak hanya mengupload, memposting foto-fotonya aja nih, harus dikasih hiasan. Apa Untuk menggiring konsumen. Iya. Supaya tertarik tergiring lewat Iya, konten betul, itu betul. kan gitu. Ini nanti saya lihatkan video contohnya gimana sih konten-konten yang bisa digunakan. Ini konten yang bisa digunakan, yang saya gunakan ini persis hanya menggunakan model HP saja. Jadi waktu dulu zaman saya ya, kalau nggak mendesain, kalau nggak buat apa-apa di laptop itu nggak bisa. Sekarang di handphone pun bisa. Jadi kalian buat presentasi di HP, sekarang kan sudah bisa. Jadi termasuk tugas-tugas sekolah nih. Tugas sekolah kalau nggak ada laptop nggak ada masalah. Yang penting ada HP, bisa bikin. HP pun juga bisa untuk ngetik kan ya Mbak Roro. Iya, Bisa buat untuk PowerPoint. membuat dokumen. Ya. Sudah ada Ini fasilitas kayaknya di HP. videonya sudah ditayangkan ini Mbak Roro. Iya, lah Iya. ini Singkat saja ini ya. saya bikin ini Iya. hanya model HP saja. Saya buat PowerPoint itu pun juga dari HP nih. Yang tadi PowerPoint tadi dari HP. Jadi Ya, saya nggak menggunakan laptop dari ini. iklan ya. Seperti iklan begitu kan. Ya, lah saya bikin ada tulisan fakta Gerbong Crispy yang modelnya menarik kayak gitu. Itu hanya model HP pun bisa. Pemirsa kalau ingin menawarkan barang bisa lewat ini ya, memasarkan produknya bisa lewat YouTube begini atau apa video seperti ini Iya. dari HP saya. Bisa lebih menarik, lebih menarik, kalau menarik seperti ya, ini. lebih menarik. Nanti juga konsumen pun juga ada greget untuk beli ya. Oke. Bisa dicek di Instagram juga nih. Saya juga Di sering Instagram ya? bagi-bagi Iya. itu Oke. tips-tips buat jualan gitu. Iya.
Itu ya Mbak Roro ya? Ya. Makasih Mbak Roro sudah baik, terima banyak kasih. paparannya mengenai apa tadi itu menggali usaha, juga bagaimana marketingnya, bagaimana mengenalkan barangnya lewat HP ya, lewat Dan juga mungkin bisa YouTube. membaca ekonomi masyarakat. Iya, bisa Kemasan kecil, membaca terjangkau, konsumennya, ya. kemasan menengah, mungkin juga terjangkau kan Oke. begitu, ya kan? Itu ya audiens atau pemirsa itu dari makanan, dari usaha makanan. Nah, tidak menarik laginya ya lebih tidak kalah menariknya ini dari handicraft ya, yang ada di Nganjuk ini. Sering pameran kemana-mana ini. Kemana-mana. Ini juga luar biasa Pak Eri memasarkannya ya. Silakan Bu Arti untuk menyampaikan ini bagaimana ini proses, mungkin salah satu proses pembuatan apalah begitu bisa dipaparkan ke audiens atau ke pemirsa. Silakan Bu Arti. Terima kasih Bu. Mohon izin untuk buka masker. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua dan ibu-ibu. Terima kasih. Ini sekarang di sini saya kemarin sudah memaparkan banyak yang saya paparkan. Sekarang ini ada ini handicraft itu banyak ya anak-anak. Bentuknya banyak sekali. Yang ini nanti yang saya akan paparkan itu ekoprint, pengenalan ekoprint. Jadi ini bahannya lebih gampang dicari, nggak sulit-sulit dan lagi ngetren. Sekarang saya kalau pameran di mana-mana itu sekarang ekoprint yang lagi booming ya. Ini alat-alat, kita kenalkan alat-alatnya dan bahannya dulu ya. Untuk alatnya kita pakai ada palu, terus ada tongkat, nanti bisa pakai tongkat pramuka, ada plastik dan bahannya itu ada kainnya itu katun, bisa katun. Harus katun kah Ibu? Iya katun, jadi yang nggak ada banyak jenis plastiknya Bu. Oh iya. Jadi katun atau kita pak. Nah, ini contohnya seperti ini, Iya. ada primis, ada rayon, Iya, ya iya, gitu. iya. Terus Kemudian, bahannya ada tawas, ada yang sudah tahu tawas, bentuknya seperti ini. Ini tawas ya Bu, Ya. tawas ini ya, Tawas. Jadi juga bukan- harganya nggak terlalu mahal. serbuk ya ini. Ya. Serbuk. Ini gampang di toko-toko ada. Toko ada. Terus ini tunjung, Apa Bu? tunjung. Tunjung. Tunjung pemirsa, ini tunjung ya. Juga bisa untuk batik. Oh gitu ya. Iya. Ini kalau mencari sulit kah Bu? Enggak sulit, gampang. Kita gampang di toko ada, di Nganjuk sudah ada disediakan di Mbak Yayu. Ada. Oh iya. Dekat di Kalau beli berarti kiloan ya Bu ya. Kiloan bisa, nanti kan rombongan bisa Bu. Oke. Terus apa lagi Bu bahannya? Terus, Nih, ya. ini ada daun Daun kenikir. Ya, ini ada daun kenikir, bunga kenikir ya Bu ya. Ini yang bisa dipakai ada bunga kenikir, terutama jati. Jati enggak ada. Jati ada kenikir, ada bunga, ada daun. Terus ini ada ini daun lanang. Iya. Nanti kalau ingin lihat bisa ke Mbak Yayu. Anu Panama. Oh, Panama. Ya, ya, ya. Oke. Jadi Ini kita semuanya nanti- mudah didapat Bu ya di kebun kita ya. Ya, Ada jadi daun kita kenikir Pak Eri. memanfaatkan, ya. Pak Eri rumahnya banyak daun kenikirnya. Ada ekoprint ya. Nah, kita akan memanfaatkan di lingkungan kita banyak Iya. daun-daun, jadi kita nggak usah beli. Kita cari, kita ramban di kebun, bisa di pinggir-pinggir jalan ada. Singkatnya terus diapakan Bu bahan-bahan ini? Nah, ini caranya nanti. Ini kain, ini ada prosesnya. Namanya disekuring, itu dicuci. Dicuci ya. Ya, dicuci sama deterjen biasa itu aja nggak apa-apa.
setelah itu kita mordan. Dalam keadaan basah ya Bu. Iya, keadaan Terus? basah. Kita mordan dengan tawas. Oh, tawas Kita mordan ini? dengan tawas direndam. Oh, direndam dengan Direndam tawas. selama dua malam. 2 malam pemirsa. 2 malam nih anak. Paling lama 2 malam. Paling lama 2 malam. Iya. Oke, setelah itu? Setelah kita rendam, nanti kita mordanting. Mordanting kita kasih tunjung sedikit. Oh, nanti dikasih ada. tunjung. Kalau kita praktek nanti ada Iya, ukuran iya, tersendiri. harusnya praktek ya Iya, nanti ada iya. prakteknya nanti setelah Pakai ini. tunjung ini namanya mordanting. Setelah dimordanting kita kerjakan, kita tempeli daun. Jadi kita pakai plastik dulu. Plastiknya kita hamparkan, dibeberkan, iya. terus kemudian di atasnya kain ya Bu. Setelah itu kain. Iya. Kain ini nanti ya, kain dibeber di atasnya plastik. Setelah itu kita tata daunnya. Iya. Sesuai dengan keinginan Iya. kita. Iya. Ini kayaknya Mbak Yayu ada videonya enggak untuk pembuatannya ini? Iya. Jadi bahannya sederhana, Iya. karena sederhana, Iya. tapi hasilnya memuaskan sekali. Hasilnya memuaskan. Pak Bisa Soal. dilihat hasilnya di video atau di tayangan yang apa itu EcoPrint, khusus EcoPrint. Iya. Kan ekoprint bisa dibentuk sepatu. Bisa Untuk dibentuk buat sepatu. Ini anak-anak. Jadi untuk bahannya tadi dari daun-daun itu yang sudah diproses ya, di kain dan hasilkannya bisa dipakai untuk lapisan sepatu seperti Sepatu. ini. Tuh. Sepatu, dompet. Nah, itu bisa ada di tayangan itu anak-anak ya. Ada kerudung, ada Nah, mukena. bisa dihasilkan dengan kerudung, bisa dibuat baju kainnya. Seperti Iya. kainnya ini tadi kan lemes sekali ya Bu ya, Iya, bisa betul. dipakai Soalnya untuk kan baju. Iya. Pak Heri membelikan untuk Bu Heri ya. Oh iya, Oh iya, untuk hari raya. Sekarang kan persiapan hari raya. ya persiapan di raya. Nanti ke kebun saya tak langsung mengumpulkan itu. Nanti kita iya. coba, nanti hasilnya untuk kanan kiri. Dan nanti kita kalau kita pangsa pasar, nanti kita tembus lewat aplikasi dengan konten yang menarik tadi. Gitu ya, biar kita tambah Iya, semangat iya. gitu. Tambah loh. semangat Produk anjuk, produk anjuk. ya, Iya, dengan produk anjuk. dengan Iya. produk Produk asli Nganjuk. Nganjuk. Ini juga Nah, produk begitu. Nganjuk, produk Iya, Nganjuk luar produk biasa, Nganjuk. bangga ya jadi orang Nganjuk Pak. Iya, luar biasa, sangat luar biasa. Ya, ini memang apa prosesnya agak lama tapi hasilnya Iya. bagus gitu Iya. loh. Nanti kalau setelah itu kan kita gulung ya Bun ya. Kita saya terusin ya. Setelah ditata daun, kita tutup dengan kain blanketnya, terus kita tutup dengan plastik lagi, kita gulung sama tongkat Terus pramuka digulung ya dengan anak-anak tongkat pramuka nanti. tadi Iya, biar digulung. melekat gitu ya tadi daunnya. Ya, digulung, setelah Digulung. digulung, terus kita lipat, kita ikat. Oh, diikat. Iya, terus diikat, setelah itu dikukus 2 terus jam. dikukus ya. 2 jam. Jadi pemirsa anak-anak ini dikukus ya supaya melekat tadi itu. Nah itu hasilnya ada jilbab. Iya, apa memang ya. kita penasaran ya kalau setelah ngukus terus sudah masak itu kalau kita beber hasilnya Ya. itu kadang-kadang nggak sama. Oh. Hasilnya memang nggak sama. Kan tergantung dengan tunjungnya ini. Kalau Iya. kita lebih menginginkan Jadi tua, tergantung kita tunjungnya kita tadi ya. banyakin tunjung gitu. Itu Terima jadi kasih, dan itu sangat Iya. menarik sekali. menarik ya Pak Heri ya. Jadi Dan nanti sebelum dilanjut kita ikuti pesan-pesan berikut. Berikut ini. oke. Siap. Ya.